Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan asas-asas dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Yang pertama yang akan saya bahas adalah hukum tata negara. Pengaturan atas organisasi kekuasaan negara, contoh dari hukum tata negara yaitu Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Lantas, ketika hendak menyusun hukum tersebut, tentunya kita membutuhkan suatu dasar yang akan memandu penyusunan hukum tata negara. Panduan tersebut ialah asas hukum tata negara yang harus ditaati. Beberapa penjelasan mengenai asas hukum tata negara di Indonesia. Yang pertama, asas Pancasila. Artinya, setiap tindakan atau perbuatan baik, tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material, sehingga setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional daripada Negara Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung 4 pokok pikiran yang merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia, yang mendasari hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kedua, asas negara hukum. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum di mana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan Undang-Undang 1945. Atas ketentuan yang tegas di atas, maka setiap sikap kebijakan dan tindakan perbuatan alat negara berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian, semua pejabat atau alat-alat negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada di tangan rakyat, sehingga dalam pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan ini secara tegas bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu kedaulatan rakyat tersebut, baik wewenang tugas dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, asas negara kesatuan. Terdapat beberapa bentuk negara yang terdapat di dunia ini. Indonesia, semenjak kemerdekaannya, memilih untuk bentuk negara kesatuan berbagai bentuk negaranya. Hal ini dikarenakan bentuk negara inilah yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang mendambakan adanya persatuan dan kesatuan setelah terpecah belah oleh kekuasaan penjajah. Selain itu, unsur-unsur negara kesatuan Republik Indonesia juga mendukung digunakannya bentuk negara ini. Yang kelima, asas pembagian kekuasaan. Agar penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka digunakan pembagian kekuasaan yang mengikuti teori Montesquieu, yang yaitu kekuasaan legislatif yang berkuasa membentuk undang-undang, kekuatan eksekutif yang melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang bertugas mengadili pelanggaran dan undang-undang. Dengan adanya pembagian kekuasaan ini, maka check and balance dapat terjadi. Arti dari check and balance adalah di antara lembaga negara dapat terjadi saling menguasai dan saling mengimbangi. Oleh karena itu, maka setiap hukum tata negara harus memperhatikan pembagian kekuasaan ini agar tidak terjadi kesalahan atas materi yang hendak diatur olehnya. Baiklah, itu saja tentang penjelasan tata negara dan penjelasan tentang hukum administrasi negara. Pendefinisian hukum administrasi negara sangat sulit dilakukan mengingat banyaknya pihak yang satu sama lain mengungkapkan pendapatnya mengenai definisi dari hukum administrasi negara. Namun, sebagai pedoman dan penambahan wawasan, pada kali ini perlu dikemukakan beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi dari hukum administrasi negara. Yang pertama, Oppenheim mengatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan penggabungan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku yang mengikat pada badan-badan tinggi maupun rendah. Yang kedua, J.H.P. Baltefroid mengatakan hukum administrasi negara adalah seluruh aturan yang mengatur bagaimana alat dan badan pemerintah hendak memenuhi pekerjaannya. Yang ketiga, Logeman
mengatakan hukum administrasi negara adalah kumpulan norma-norma yang berhubungan dengan pejabat administrasi negara yang melakukan pekerjaannya dengan cara khusus. Yang keempat, de la Bastille. Anand mengatakan hukum administrasi negara adalah rangkaian aturan yang menjadikan suatu negara berfungsi yang mengatur hubungan antar warga negara dengan pemerintahan. Yang kelima, J. Van Apeldoorn mengatakan hukum administrasi negara adalah aturan yang seharusnya diperlihatkan oleh penguasa negara. Yang keenam, A. Strunken mengatakan hukum administrasi negara adalah aturan-aturan yang menguasai tiap-tiap cabang kegiatan penguasa sendiri. Fungsinya, hukum administrasi negara mengandung beberapa asas-asas tertentu. Asas-asas hukum administrasi negara tersebut meliputi yang pertama, asas yuridikitas. Merupakan setiap tindakan pejabat negara yang tidak boleh melanggar hukum atau harus sesuai dengan rasa keadilan dengan keputusan. Yang kedua, asas legalitas atau Wetmatigheid. Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang penting utama dalam setiap tindakan pemerintah. Yang dimaksud dengan asas legalitas ialah setiap tindakan pejabat pemerintah harus ada dasarnya atau ada peraturan dasar yang melandasinya. Yang ketiga, asas diskresi, yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan legalitas dari hukum administrasi negara, yaitu yang pertama, peraturan perundang-undangan hukum tertulis yang ditetapkan atau dibentuk oleh pejabat yang berwenang yang bersih tingkah laku yang mengikat secara umum. Kedua, kebiasaan atau praktik hukum administrasi negara. Keputusan yang dikeluarkan oleh alat administrasi negara dikenal sebagai keputusan tata usaha negara atau basiking. Di dalam mengeluarkan keputusan atau ketetapan inilah muncul praktik administrasi negara yang melahirkan hukum administrasi negara. Yang ketiga, jurisprudensi. Sesuatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan peradilan terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kemudian diikuti oleh hakim yang lain, pengacara terus-menerus dan kasus yang sama. 4. Doktrin atau pendapat ahli. 5. Traktat. Adapun subjek hukum administrasi negara. Subjek hukum dimaknai sebagai segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Adapun subjek hukum administrasi negara antara lain yang pertama pegawai negeri, yang kedua jabatan, yang ketiga negara. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Menurut Prajudi Atmodirjo, ada beberapa ruang lingkup yang dipelajari hukum administrasi negara antara lain. Yang pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Yang kedua, hukum tentang organisasi negara. Ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Keempat, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Kelima, hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi menjadi yang pertama, hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi material, dan hukum administrasi perusahaan negara, hukum tentang peradilan atau usaha negara. Baiklah, itu saja penjelasan tentang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.